Hai, selamat datang di podcast The Speaker's Mind. Bareng lagi sama aku Amalia yang bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Video kali ini adalah learning journal pertemuan ke-13. Nah, di episode kali ini aku bakal ngebahas materi yang baru banget dijelasin sama kelompok 3 alias kelompok aku. Materi ini membahas tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi, serta praktik menyusun pesan atau bahasa motivasi yang persuasif. Wah, ini sih daging semua ya materinya, dan relate banget sama dunia public speaking kita. Yuk dengerin sampai habis. Teman-teman, pernah mikir gak sih apa bedanya orang yang lagi ceramah sama orang yang lagi ngasih motivasi? Kadang kita ngerasa dua hal ini mirip banget kan? Sama-sama cuap-cuap di depan umum. Tapi ternyata setelah dibedah sama kelompok kita, keduanya itu punya perbedaan yang cukup kontras loh. Pertama, kita ini lihat dari tujuannya. Kalau ceramah ini fokus utamanya adalah menyampaikan ilmu pengetahuan, penjelasan, dan nasihat. Sedangkan motivasi itu tujuannya lebih mengarah untuk membangkitkan semangat, menginspirasi, dan membangun kekuatan mental audiens supaya mereka tuh mau bergerak melakukan sesuatu atau tindakan demi mencapai tujuan. Terus yang kedua, pembawaannya juga beda banget. Ceramah biasanya itu disampaikan secara formal dan teratur. Sementara itu, motivasi pembawaannya jauh lebih dinamis, emosional, dan persuasif. Sumber materinya pun beda teman-teman. Ceramah itu biasanya bersumber dari teori, ajaran, atau fakta-fakta ilmiah. Kalau motivasi, si pembicara itu bakal lebih banyak mengeksplorasi pengalaman pribadi atau kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati. Jadi emosinya tuh lebih dapet gitu ya. Selain punya perbedaan, namanya juga sama-sama bagian dari public speaking gitu ya. Ceramah dan motivasi itu jelas punya kesamaan yang mendasar. Dua-duanya merupakan bentuk komunikasi lisan di depan umum yang disampaikan secara terstruktur, yaitu punya alur jelas mulai dari pembukaan, isi, sampai penutup. Kelompok 3 kemarin ngejelasin ada 5 persamaan penting nih yang harus kita tahu. Yang pertama, keduanya itu sama-sama bertujuan untuk mempengaruhi audiens atau bersifat persuasif. Yang kedua, sama-sama disusun dengan alur pembukaan, isi, dan penutup yang jelas. Yang ketiga, dua-duanya itu butuh kemampuan public speaking yang mumpuni, kayak pengaturan intonasi, pemilihan bahasa, ekspresi, sampai body language. 4, materinya itu harus selalu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan audiens yang hadir. Dan 5, yang paling penting, keduanya itu berorientasi pada perubahan audiens, baik itu perubahan pengetahuannya, sikap maupun tindakan. Next, gimana sih caranya menyusun pesan? Menurut materi yang udah dibahas sama Dea, Virus, sama Mima, pesan itu adalah informasi atau pernyataan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Bentuknya bisa verbal lewat kata-kata atau non-verbal lewat gestur dan ekspresi. Biar pesan motivasi atau ceramah kita efektif dan nancep di hati audiens, proses penyusunan itu harus memperhatikan psikologi komunikasi. Kenapa? Karena setiap orang punya cara berbeda dalam menerima dan menafsirkan pesan. Tergantung sensasi, persepsi, memori, dan cara berpikir mereka. Jadi tantangan terbesar kita sebagai public speaking itu adalah gimana menarik perhatian audiens. Perhatian mereka itu dipengaruhi faktor eksternal kayak gerakan dan kebaruan materi kita, serta faktor internal kayak motivasi dan pengalaman mereka sendiri. Makanya Mimah itu ngebagiin 6 langkah nih menyusun bahasan motivasi yang mantap. Pertama, itu menentukan tema. Cari tema yang kuat dan relevan. Kedua, menentukan tujuan motivasi. Kita harus tahu goals kita itu apa sih? Apakah mau ngasih semangat, ngubah pola pikir, mendorong tindakan positif, atau meningkatkan rasa percaya diri audiens. Yang ketiga, mengenali audiens, pahami siapa yang kita ajak bicara. Yang keempat, mengumpulkan bahan motivasi, cari cerita atau data pendukung.
Yang kelima itu menyusun kerangka bahasa biar penyampaian kita runut dan gak lompat-lompat. Yang keenam menggunakan bahasa yang persuasif. Nah, ini dia senjatanya. Di bagian akhir, materi dari aku sendiri membahas lebih dalam tentang apa itu persuasif. Kata persuasif itu diambil dari bahasa Latin persuasio yang artinya membujuk, mengajak, atau merayu. Jadi, komunikasi persuasif itu adalah seni mengubah sikap dan perilaku orang lain dengan mengoptimalkan fungsi psikologis mereka. Dikemas sedemikian rupa sehingga muncul kesadaran dan kerelaan diri dengan perasaan senang. Keren banget kan? Gak ada paksaan sama sekali. Terakhir, Ella juga nambahin nih tentang kaidah kebahasaan dalam menyusun teks persuasif. Kalau kita bikin teks atau skrip yang persuasif, bahasanya itu harus emotif atau menyentuh emosi. Pilihan diksinya harus khusus dan sifatnya itu harus dramatik. Oh iya, tips penting nih, gunain kata ganti kita. Kenapa? Karena dengan menyebut kata kita seolah-olah gak ada jarak atau pembeda antara diri kita sendiri sebagai pembicara dengan audiens yang mendengarkan. Kita jadi terasa kayak satu tim gitu ya, lagi berjuang bareng-bareng. Kesimpulannya, baik ceramah maupun motivasi, kunci utamanya adalah pada bagaimana kita menyusun pesan yang relevan, menarik perhatian, dan disampaikan dengan bahasa persuasif yang menyentuh emosi audiens. Dengan memahami perbedaan dan persamaannya, kita bisa lebih fleksibel nih. Kapan harus menonjolkan edukasi dan kapan harus membakar semangat audiens. So guys, itu dia materi kali ini. Aku Amalia pamit dulu dari The Speaker's Mind. Keep speaking, stay confident, and see you in the next episode. Bye!